Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dalam bisnis, khususnya adalah writing communication skill. Dalam bisnis ada beberapa yang harus dipahami sebelumnya yang telah pernah kita bahas, yaitu tentang komunikasi bisnis dengan menggunakan verbal dan non-verbal, terus bagaimana kita memahami tentang gaya komunikasi atau communication style, dan pada kesempatan kali ini kita akan khusus untuk memahami tentang writing communication atau komunikasi tertulis. Why is it so important to understand about communication, writing communication skill? Komunikasi tertulis memegang peranan penting dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan bisnis hampir kita tidak bisa melepaskan yang namanya komunikasi tertulis. Mulai dari pada saat kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan, maka kita harus mampu untuk melakukan komunikasi tertulis dengan menulis surat lamaran kerja. Kemudian pada saat kita diangkat di dalam suatu perusahaan, maka akan ada namanya dokumen legal tentang pengangkatan kerja atau surat perjanjian yang menetapkan bahwa kita resmi bekerja pada suatu perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi Anda untuk yang mahasiswa, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk menulis, terutama adalah menulis research, kemudian tugas, kemudian menulis untuk membuat CV, kemudian buat biografi, kemudian menulis di koran atau menulis di buletin atau menulis di sosial media lainnya. Kemudian Anda juga harus mampu untuk menulis dengan tata bahasa yang benar. So why is it very important about writing communication skill? Yang pertama mengenai advantage-nya dan disadvantage-nya. Jadi untuk yang pertama yaitu advantage-nya, komunikasi tertulis itu ternyata adalah sangat cocok untuk long distance communication. Jadi ketika lawan komunikasi kita itu berada di tempat yang berbeda dan jauh, itu lebih pasnya menggunakan communication tertulis. Walaupun kita bisa melakukan komunikasi dengan telepon atau media komunikasi elektronik lainnya, namun komunikasi tertulis itu juga tidak kalah penting, ya, karena apabila lawan komunikasi kita itu banyak, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita harus menyampaikan informasi yang banyak kepada klien, lebih dari 100, misalnya, kita akan lebih mudah untuk menggunakan writing communication. Jadi komunikasi tertulis, email, surat yang dikirim melalui email atau surat yang dikirim melalui pos dan lain-lain. Kemudian komunikasi tertulis juga di sini merupakan record for future reference, artinya bahwa komunikasi tertulis itu bisa digunakan di masa depan untuk reference atau pedoman. Kemudian yang ketiga, komunikasi tertulis itu merupakan permanent evidence atau dia adalah bukti yang permanen, ya, bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lebih lanjut. Kemudian recipient have enough time to think and reply. Jadi lawan komunikasi kita itu memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dan mereply. Selain itu, untuk keuntungan lainnya adalah komunikasi tertulis itu more specific, detail with picture and diagram. Jadi kalau kita menggunakan komunikasi tertulis itu cenderung kita bisa memberikan gambar-gambar yang jelas, kemudian atau diagram atau tabulasi,
yang lebih spesifik, yang dapat memberikan informasi detail kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Kemudian avoid ambiguity, yaitu menghindari ambiguitas. Kemudian can promote business. Kalau komunikasi tertulis itu bisa dilakukan dengan baik, misalnya dengan surat penawaran yang baik atau dengan penjelasan di buletin, surat kabar atau periklanan yang baik, maka akan dapat meningkatkan bisnis. Untuk selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang menjadi disadvantage atau istilahnya kelemahan dari writing communication. Itu adalah time consuming. Artinya kalau kita membuat surat atau dokumen-dokumen tertulis itu akan membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Kemudian costly, yaitu memerlukan sarana dan prasarana, misalnya laptop, kemudian printer atau kertas. Kemudian waiting for reply, artinya kalau kita menggunakan komunikasi tertulis itu tidak dapat kita mendapatkan respon secara langsung, tapi kita harus menunggu reply-nya atau balasannya. Kemudian less flexible. Less flexible itu dikandung maksud bahwa untuk komunikasi tertulis segala sesuatu yang sudah kita tulis itu tidak bisa kita ubah dengan serta-merta. Jadi apa yang sudah kita tulis sudah tidak dapat direvisi. Kemudian dimaksud dengan komunikasi tertulis. Ya, komunikasi tertulis itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara di mana pesan, kemudian instruksi atau perintah itu disampaikan dalam bentuk format tulisan atau dalam tulisan di atas kertas maupun secara elektronik. Ya, salah satu contoh adalah surat yang dikirim melalui email atau surat undangan, kemudian pengumuman, kemudian uraian tugas kerja yang ditetapkan di dalam sebuah kontrak kerja, atau kemudian buku, kemudian ucapan terima kasih atau berupa balasan-balasan surat, kemudian leaflet atau periklanan dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk tulisan. Kemudian business writing merupakan bentuk komunikasi tertulis yang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau urusan resmi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi tertulis, diantaranya adalah eksekusi tulisan, kemudian desain pendekatan tulisan, kemudian tujuan penulisan, cari tahu audiensnya siapa, kemudian bangun struktur tulisan. Untuk eksekusi tulisan itu berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan tulisan, kemudian correctness atau kebenaran, kemudian conciseness, conversational, kemudian convincing, courteous, dan complete, atau kejelasan tulisan, kebenaran, dan ringkas, percakapan yang artinya terjadi komunikasi atau seperti percakapan, kemudian meyakinkan, sopan, dan lengkap. Kemudian yang kedua berkaitan dengan desain tulisan, desain pendekatan tulisan atau format. Nah, sini format itu harus diperhatikan, kemudian huruf terbaca dan paragrafnya juga harus rapi, ya. Kemudian gunakan paragraf pendek dan ide yang berhubungan pada setiap paragraf. Kemudian untuk tanda baca harus digunakan juga secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penulisan. Apa tujuan dari penulisan? Apakah itu informasi apa yang disampaikan, kemudian hubungannya apa, kemudian image apa yang ingin Anda bangun, ya. Kemudian cari tahu audiens. Jadi siapa yang akan membaca pesan Anda, kemudian pemilihan kosakata, kemudian pemahaman pembaca. Ya, kemudian yang
kelima yaitu adalah bangun struktur tulisan, yaitu mencakup pembuka, isi, dan penutup tulisan. Pada saat kita akan menggunakan komunikasi tertulis, kita harus bisa menganalisis tujuan dari komunikasi tersebut. Pertama adalah apa tujuan dari surat atau memo yang akan kita buat, kemudian informasi apa yang kita sampaikan, kemudian apa yang pembaca ingin tahu, kemudian respon seperti apa yang diharapkan dari pembaca, kemudian hubungan seperti apa yang ingin dibangun. Analisa tujuan dapat kita lihat menurut isi dan pengirimnya. Ya, kemudian yang pertama itu surat resmi ataukah surat niaga atau surat pribadi. Surat resmi itu biasanya dari dinas atau pemerintah. Kemudian surat niaga itu juga merupakan surat bisnis ya atau surat pribadi. Yang kedua menurut maksud dan tujuannya. Surat keputusan, surat perintah, surat edaran, surat perjanjian, ada surat penawaran, surat pengantar, ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut wujud dan bentuknya. Ada surat bersampul, ada surat memorandum atau nota, ataupun surat elektronik. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari tahu audiens. Kemudian tuliskan nama orang atau suatu pejabat yang Anda tuju, kemudian periksa namanya agar lebih tepat, kemudian alamatnya, juga emailnya. Kemudian pastikan jabatan dan perusahaan yang tepat, kemudian tuliskan nama orang yang ingin diberitahu tentang isi surat pada bagian tembusan atau sisi, kemudian hindari menggunakan kata iya atau dia berulang kali, kemudian tulis kalimat dalam bentuk jamak. Pentingnya untuk kita tahu siapa audiens kita untuk komunikasi tertulis, maka kita harus memiliki checklist pertanyaan sebagai berikut, yaitu diantaranya adalah seberapa baik saya mengenal penerima surat atau pesan ini, kemudian seberapa jauh mereka mengetahui tentang hal yang akan kita sampaikan melalui surat ini, kemudian bagaimana perasaan mereka terhadap pesan yang akan kita sampaikan, kemudian kosakata seperti apa yang sesuai atau dapat kita tulis sehingga dapat diterima dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah bangun struktur tulisan. Jadi bangun struktur tulisan ini mencakup 3 hal, yaitu kalimat pembuka, isi, dan penutup. Ya. Kalimat pembuka di sini tulis kalimat sapa yang santai tapi tetap formal. Kemudian hindari penunjukan waktu atau selamat pagi karena bisa saja ada perbedaan waktu, ya. Kemudian isi gunakan kalimat dengan kalimat positif dan aktif, sebutkan informasi spesifik yang diperlukan membaca, kemudian gunakan kalimat yang akurat dan tajam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup ini kita bisa menggunakan paragraf terakhir untuk menyatakan apa yang menjadi harapan kita, kemudian membubuhkan penutup dengan nama Anda serta bagaimana pembaca menghubungi Anda atau berikan satu kontak person. Ya, ini di sini adalah salah satu contoh tentang surat. Di sini adalah bagian kepala surat kepada siapa kita tujukan surat tersebut. Kemudian di sini ada hal ini adalah undangan atau surat penawaran atau yang lain-lain. Kemudian bila ada lampiran maka akan disertakan pada lampiran di sini. Halo, my boy. Ya, kemudian di sini ada salam pembukanya dengan hormat, kemudian alinea pembuka. Biasa di sini disampaikan sebagai contoh. Pertama-tama perkenalkanlah kami memperkenalkan institusi kami dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah alinea isi dan kemudian dilanjutkan dengan alinea penutup, ya.
Jika undangan maka dia akan memberikan informasi secara lengkap, hari, tanggal, waktu, dan tempat serta topik. Kemudian alinea terakhir, kemudian nama jelas. Dan lebih bagus lagi kalau kita berikan kontak person di dalam surat kita. Bangun struktur tulisan terdiri dari 3 hal, yaitu format, kemudian paragraf, dan tanda baca yang harus diperhatikan. Mengenai format, ya, mengenai huruf terbaca, yaitu biasanya rata-rata antara 8 Arial ya atau 12, bisa digunakan 2. Kemudian pisahkan antar paragraf dengan baris kosong. Ya, kemudian paragraf. Setiap paragraf terdiri dari satu ide utama. Gunakan paragraf pendek dan ide pada setiap paragraf bisa saling berhubungan. Kemudian tanda baca itu harus digunakan dengan tepat karena penggunaan tanda baca yang salah akan merubah makna. Penggunaan tanda baca yang tepat bisa membuat komunikasi terlihat lebih terstruktur dan dapat difahami secara jelas. Pada saat eksekusi tulisan, jangan pernah Anda menulis ya ketika Anda sedang marah, itu penting. Kemudian tulis dengan cepat dan tulislah pada bagian yang mudah terlebih dahulu. Kemudian tulislah selayaknya Anda sedang berbicara dan kemudian memperbaiki susunannya setelah tulisan selesai. Kemudian bayangkan bahwa Anda sedang menjelaskan permasalahan yang dimaksud kepada orang yang Anda ajak untuk berkomunikasi. Kemudian pastikan mengecek seluruh susunan tulisan termasuk ejaannya. Kemudian baca kembali tulisan Anda yang Anda buat sekali lagi untuk dibaca sebelum Anda mengirim ya, karena tulisan setelah dikirim itu tidak dapat direvisi kembali. Desain pendekatan tulisan ya. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Biasanya dalam suatu perusahaan dia telah memiliki kop surat yang terdiri dari nama organisasi, kemudian alamat lengkap, nomor telepon maupun faksimile, alamat serta alamat email, dan nomor kontak pos, logo, ya, lambang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tanggal pembuatan surat untuk memudahkan menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga adalah nomor surat atau lampiran atau hal perihal surat. Yang keempat itu adalah nama dan alamat yang dituju. Ya. Kemudian setelah bagian kepala kop surat, maka yang selanjutnya adalah salam pembuka atau salutation. Dimulai dengan kepada yang terhormat, menggunakan bapak atau ibu sebelum namanya, kemudian berikan awal kalimat itu dengan kata dengan hormat. Ya. Kemudian paragraf dengan status spasi dan antar paragraf dibuat 2 spasi. Kemudian usahakan paling banyak 3 sampai 4 paragraf, hindari kalimat yang terlalu panjang, kemudian hindari membuat surat bisnis itu lebih dari 1 halaman. Jika Anda membuat lebih dari 1 halaman, maka usahakan untuk membuat jembatan antar halaman pertama dan halaman selanjutnya surat Anda bersambung dengan formal. Ya, dengan kata lain, halaman 2 jangan sampai sekedar sambungan 1 kalimat dari halaman pertama. Ya. Kemudian complementary closing. Jika Anda menggunakan bahasa Inggris, maka gunakanlah kata seperti sincerely atau disregard ya. Kemudian jika menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakanlah kata seperti hormat kami atau salam hormat. Kemudian huruf kapital hanya di awal kata dan diakhiri dengan koma. Kemudian dilanjutkan dengan signature lines atau berikan spasi dulu, kira-kira 4 baris, kemudian tanda tangan, kemudian tulis nama dan jabatan di bawah tanda tangan. Jika Anda ingin mengirim tembusan, maka sisi bisa ditambahkan untuk nama orang atau nama suatu departemen. Ya. Berkaitan dengan business writing yang harus dipegang teguh, sebagaimana sudah saya sebutkan di depan, tadi itu adalah 7C, yaitu 7 C's: clarity, completeness, conciseness, correctness, dan concentratedness, consideration, dan courtesy. Ya. Clarity itu kejelasan, completeness adalah kelengkapan, kemudian correctness adalah kebenaran, ya. Kemudian concentration itu adalah fokus, consideration itu dia
memberikan suatu harapan atau consideration, kemudian conciseness atau courtesy adalah ringkas dan juga sopan. Itu kemudian apa yang harus dilakukan dan tidak untuk dilakukan, ya, dalam membuat komunikasi tertulis. Pastikanlah Anda cukup waktu bagi Anda untuk menyiapkan dan mengirimkannya, dan bagi si penerima untuk membaca dan mencernanya. Kemudian saat merefleksikan kemampuan si penulis, ya, jika Anda tidak pintar dalam hal ini, maka lebih baik Anda meminta bantuan. Kemudian tentukan poin-poin penting yang akan Anda tulis, ya, sebelum membuatnya. Kemudian dibuat draft terlebih dahulu, ya. Kemudian mana kata-kata yang perlu atau tidak perlu. Kemudian bacalah berulang kali dengan memposisikan diri Anda itu sebagai penerima agar menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dari surat ataupun media komunikasi tertulis Anda. Communication dalam writing merupakan skills yang harus kita kuasai, baik kita sebagai pebisnis maupun sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang masyarakat, karena ini sangat penting, ya, karena ini akan berkaitan dengan seluruh kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa sejak dini harus mampu untuk melakukan writing communication, mulai dari menulis tugas-tugas dengan benar dan mencatat apa yang Anda dapatkan untuk bisa menulis kembali bahwa Anda telah memahami suatu persoalan atau permasalahan. Bila Anda dalam belajar kemudian Anda menulis kembali, artinya Anda telah memahami terhadap suatu topik tertentu sehingga Anda mampu untuk menuangkannya di dalam tulisan. Kemudian sebagai bekal Anda di masa depan, Anda untuk bisa dapat belajar mulai dari surat menyurat, kemudian membuat CV, kemudian bagaimana menulis surat lamaran kerja, kemudian bagaimana Anda juga bisa membuat surat penawaran bila Anda telah memulai suatu bisnis. Ya, di sini saya ingin Anda menyampaikan di dalam beberapa kalimat atau beberapa paragraf tentang hal-hal apa yang Anda dapat pelajari dari writing communication skill. Silakan untuk bisa dicatat, kemudian diberikan di dalam video atau dikirimkan dalam link Google Form yang akan saya berikan kemudian. Terima kasih.